Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pendidikan, channel mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa kabar anak-anak semuanya? Apakah sudah siap belajar di rumah? Semoga anak-anak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Bapak akan menjelaskan dari balik layar dalam rangka program pembelajaran jarak jauh atau program pembelajaran secara virtual materi matematika kelas 7. Silakan ditonton sampai habis video pembelajaran ini bersama Bapak Hidayatullah SPD. Namun, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian dan nyalakan notifikasinya. Mari anak-anak kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan kurniakanlah aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi garis dan sudut bagian kedua. Di sini Bapak akan menjelaskan besaran suatu sudut yang dapat dinyatakan dengan satuan derajat, menit, dan detik. Kita berikan contoh. Nyatakanlah besaran sudut 15,68 derajat menjadi satuan derajat, menit, dan detik. Nah, pertama-tama kita tulis dulu 15,68 derajat. Ini sama dengan 15 derajat ditambah 0,68 derajat ini secara desimal. Ya, kemudian yang desimal ini kita konversikan menjadi satuan yang lebih rendah. Jadi 15 derajat ditambah 0,68 kali 60 menit. Pak Guru, kenapa dikalikan 60 menit? Karena 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Kemudian kalau kita hitung sama-sama 15 derajat ditambah 40,8 menit. Nah, di sini menitnya masih ada desimal. Kemudian kita lanjutkan lagi. 15,68 derajat sama dengan ini 15 derajat, ini satuan derajat, ditambah 40 menit, ini satuan menit, nah ditambah 0,8 menit. Nah, 0,8 menit ini kita jadikan kesatuan yang lebih rendah, yaitu satuan detik. Maka kita tulis lengkapnya adalah 15 derajat, 40 menit ditambah 0,8, kita kalikan 60 detik. Pak Guru, kenapa dikalikan 60 detik? Karena 1 menit ini sama dengan 60 detik. Karena ini 0,8 menit, maka 0,8 kali 60 detik. Jadi kita kalikan menjadi satuan yang lebih rendah. Maka kalau kita tulis lengkapnya adalah 15 derajat ditambah 40 menit ditambah 48 detik. Maka jawabannya adalah 15 derajat, 40 menit, dan 48 detik. Kemudian Bapak akan menjelaskan materi sudut saling berpenyiku atau complementary angles. Ya, tolong dilihat di gambar. Di sini ada titik P, titik O, titik R, dan titik Q. Diberikan gambar di samping. Nah, sudut POR adalah 3X, kemudian sudut ROQ adalah 2X, sedangkan sudut POQ adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Tentukanlah nilai X. Kemudian tentukan sudut POR. POR berapa? Kemudian C sudut ROQ. Mari sama-sama kita selesaikan. Nah, karena sudut POQ, tolong perhatikan ke gambarnya nak ya. POQ adalah sudut siku-siku yaitu 90 derajat, maka didapatkan persamaannya. Sudut yang 3X ini ditambah sudut yang 2X ini setara dengan 90 derajat. Ini bentuk persamaannya. Ya, Pak Guru ulang lagi, yaitu 3X ditambah 2X sama dengan 90 derajat. 3X tambah 2X berapa, nak? Oh, Pak Guru 5X sama dengan 90 derajat. Maka X adalah 90 derajat dibagi 5. Berapa, anak-anak? Oh, Pak Guru, jawabannya adalah X sama dengan 18 derajat. Betul, anak-anak.
Maka kesimpulannya adalah nilai X adalah 18 derajat. Kemudian kita berlanjut pada pertanyaan B, sudut POR. Coba lihat nah ya, di gambar POR, yaitu 3X. Maka X-nya kita substitusikan atau kita ganti dengan 18 derajat, maka kita tuliskan 3 kali 18 derajat, yaitu 54 derajat. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah sudut ROQ. ROQ, yaitu yang di bawah 2X. Maka X ini kita ganti dengan 18 derajat, maka kita tuliskan 2 kali 18 derajat, yaitu 36 derajat. Matematika itu mudah, asik, dan menggembirakan kalau kita mengerti dan paham. Yang terpenting kita menguasai materi dan paham materi tersebut. Kemudian Bapak akan menjelaskan sudut saling berpelurus atau supplementary angle in Inggrisnya. Ya, diberikan gambar di samping. Nah, tolong perhatikan di sini ada titik P, ada titik O, Q, R, S. Sudut POQ adalah 3X, sudut QOR adalah 5X, sudut SOR adalah 20 derajat. Sedangkan POS adalah sudut berpelurus. Nah, sekarang karena sudut-sudut yang terdapat pada gambar di samping saling berpelurus atau jumlah sudutnya adalah 180 derajat, maka didapatkan persamaannya adalah sudut sebelah kiri adalah 3X, sudut yang di tengah 5X, sudut yang di kanan ada 20 derajat, ini totalnya adalah 180 derajat. Nah, kita buat persamaan, Nak. 3X yang kiri, yang tengah 5X, kemudian 20 derajat, ini kita tuliskan dalam bentuk persamaan, itu jumlahnya harus 180 derajat. Nah, kalau Pak Guru hitung, 3X tambah 5X ini adalah 8X ditambah 20 derajat. Sama dengan 180 derajat. Nah, 20 derajatnya dipindahkan ke kanan. Maka 8X sama dengan 180 derajat kurang 20 derajat. Maka 8X sama dengan 160 derajat. Pak Guru, apa kesimpulannya nilai X-nya? Nilai X-nya itu adalah 160 derajat dibagi 8, yaitu 20 derajat. Kemudian kalau kita ingin mencari sudut POQ, tolong perhatikan di gambar ya nak ya. POQ, yaitu sudut yang di kiri 3X. Maka X ini kita gantikan dengan 20 derajat. Maka kalau kita tuliskan 3 kali 20 derajat yaitu 60 derajat. Kemudian kita akan berlanjut pada sudut QOR. Yang mana sudut QOR? Yang tengah. QOR yaitu yang tengah 5X. Maka kalau kita tuliskan adalah X-nya kita ganti 20 derajat. 5 kali 20 derajat yaitu 100 derajat. Kesimpulannya sudut POQ yang kiri ini adalah 60 derajat. Sudut QOR perhatikan pada gambar yang tengah ini adalah 100 derajat. Nah, silakan anak-anak kerjakan di buku latihan 1. Nyatakan besaran sudut di bawah ini menjadi besaran sudut dalam derajat, menit, dan detik. Yaitu A 15,73 derajat, yang B 25,87 derajat. Latihan 2. Diberikan gambar di samping, tentukan nilai X berapa. Yang B sudut POR, lihat di gambar POR, dan sudut ROQ, di mana sudut POQ ini adalah 90 derajat. Jadi nanti anak-anak cari dulu berapa nilai X-nya. Latihan 3, diberikan gambar di samping, ini adalah berpelurus atau supplementary, tentukan nilai X, sudut POQ, dan sudut QOR. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi garis dan sudut pada bagian kedua. Nanti kita lanjutkan pada bagian 3. Kita akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.